Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerawali Production. Kitab Barencong Part 6, Tauhidul Asma, mengesahkan Allah Ta'ala pada asma. Maksud dan tujuan mengesahkan Allah Ta'ala pada nama, yaitu yang sebenarnya ialah untuk mengenal zat Allah, sehingga manakala kita memandang, mendengar, atau melihat nama apapun juga pada makhluk ini, maka tercurahlah pandangan basirah kita dan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian mengesahkan asma itu ialah menyatukan, meninggalkan, dan mengembalikan seluruh nama-nama atau nama-nama yang ada pada makhluk ini kepada nama dan zat Allah Ta'ala, baik nama-nama yang menurut hikmah dan manfaat daripada benda alam ini, ataupun nama-nama menurut perbuatan. Dalam pandangan basirah hati kita, tidak ada yang bernama kecuali Allah. Jadi, nama-nama ini tidak terbatas kepada Asmaul Husna saja, tetapi lebih luas dan lebih mendalam sekali atau tak dapat dihinggakan. Bermula kalimat mengesahkan Allah Ta'ala pada asma itu, yaitu kita pandang dengan mata kepala dan dengan mata hati kita pada asma Tuhan semata, atau harus dikembalikan kepada Allah Ta'ala dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut. 1. Karena af'al makhluk adalah major dan kenyataan perbuatan Allah, maka begitu juga asma makhluk adalah mayor asma Allah yang tujuannya adalah untuk mengenal Allah. 2. Tiap-tiap nama menuntut wujud usama, yakni tiap-tiap nama tidak pisah dengan zat yang mempunyai nama. Sedangkan kalau diperiksa dengan teliti dan dipandang dengan pandangan ma'rifat, maka tidak ada yang mewujud pada hakikatnya kecuali zat Allah Ta'ala. 3. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fa'uduhu bina. Artinya, bagi Allah ada nama yang baik-baik, maka berolehlah kamu dengan dia. 4. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ta'duma man huwa sami'un basirun mutakallimun wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya, hanya saja kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat dan berkata-kata, dan dia selalu beserta kamu dimanapun kamu saja berada. Adapun cara kita memusyadahkan pandangan ini ialah dengan dua cara, yaitu syahidul kasra fil wahdah dan syuhudul wahdah fil kasra. Artinya, pandang yang banyak pada yang satu dan pandang yang satu pada yang banyak. Di sini hamba simpulkan saja bahwa seluruh asma ini dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi, pada hakikatnya nama-nama yang ada pada makhluk ini nyata adalah nama-nama Tuhan Allah. Maka dari itu, wahai sekalian penuntut, mantapkanlah pandanganmu dalam segala perkara, supaya ia tetap bagimu. Kalau sudah mantap pandanganmu, maka engkau yang bernama Khalifah Tuhan dalam dunia fana ini. Sekarang baiklah kita teruskan tentang mengesahkan sifat Allah Ta'ala. Tetapi sebelum kita membicarakan tentang mengesahkan sifat Allah Ta'ala, maka baiklah anda sekalian hamba bawa kepada pembicarakan tentang ayat Al-Quran yang berbunyi, fa'ilun ilallah, fa'ilun ilallah. Artinya, semua kerja dari Allah. Maka yakinkan kita sekarang ini tak ada yang perlu kita ragukan lagi, karena syak dan ragu itu adalah musuh kemerdekaan akal. Demikianlah penjelasan hamba mengenai tauhidul asma. Sekarang baiklah kita teruskan kepada membicarakan tentang mengesahkan Allah Ta'ala pada sifat. Artinya, seluruh sifat-sifat yang ada dalam alam ini empunya kepada sifat hayat. Tauhid sifat, mengesahkan Allah Ta'ala pada segala sifat. Maksudnya mengesahkan Allah pada segala sifat ialah meninggalkan seluruh sifat-sifat yang ada pada makhluk ini kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pengertian yaitu memfanakan sifat-sifat makhluk ini ke dalam sifat-sifat Allah Ta'ala, sehingga tercapailah pandangan bahwa tidak ada yang bersifat kecuali Allah Ta'ala saja. Adapun tujuan untuk ma'rifat kepada Allah, sedangkan sifat-sifat yang ada pada makhluk ini adalah nyata sifat-sifat Allah Ta'ala, dan sengaja Allah zahirkan sifat-sifatnya itu kepada hambanya atau makhluknya karena rahmatnya, supaya makhluk itu sendiri mempunyai tangga dan jembatan untuk mengenal sifat-sifat Allah, dan bukan jadi dinding dan hijab untuk melihat sifat-sifat Allah, Tuhan yang kita cari, kita cintai. Adapun kaifat dan cara memandang sifat Tuhan itu ialah engkau pandang dengan hatimu dan dengan mata kepalamu dengan hakul yakin dan dengan itikad yang putus bahwasanya tidak ada yang bersifat dalam alam ini kecuali Allah, seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basyar, dan kalam. Semuanya adalah sifat Allah. Jadi
Sifat-sifat yang ada pada makhluk ini adalah sifat-sifat majasi belaka, bukan hakiki. Maka dari itu, nyatalah kepada kita bahwa sifat-sifat yang ada pada kita sekarang ini adalah nyata sifat-sifat Tuhan Allah semata. Kalau kita sudah mengembalikan sifat-sifat yang ada pada kita itu kepada Allah, niscaya panalah sifat-sifat kita itu kepada sifat-sifat Allah. Sehingga tidak ada lagi yang bersifat kecuali Allah. Jadi jelaslah sudah kepada kita bahwa kita ini tidak punya perbuatan, tidak punya nama, tidak punya sifat kecuali Tuhan. Sekarang tinggal lagi mengesahkan Allah Ta'ala pada zatnya. Beberapa penjelasan. Sebelum kita membicarakan tentang tauhidul zat, maka marilah kita jelaskan dahulu tentang tauhidul sifat tadi. Di dalam istilah ilmu tasawuf ada beberapa perkataan yang menyangkut masalah sifat tadi. Kata-kata itu seperti di bawah ini: Sayyidun ma qama man qala man paka ma kumala udma kadimun lahana. Maksudnya ialah tentang dari sifat-sifat itu sebagai berikut. Sifat-sifat Allah itu tidaklah berdiri pada zat, tidak berdirinya seperti sifat hitam kepada suatu benda. Maksudnya tidak berpindah dari zatnya, tidak terlepas dari zatnya, dan tidak tersembunyi dari zatnya. Bukan berarti tidak ada, dia kadim karena kadimnya zat, dan tidak akan binasa selamanya. Jadi, begitulah hakikat sifat-sifat Tuhan tidak pernah berpindah kepada makhluknya. Ia seperti Nabi isbat jua, tidak bercerai dan tidak bersatu, tetapi memang satu dalam rahasia. Maka dari itu, supaya hambanya dapat mengenal sifat-sifat Tuhan, ia zahirkan nur dan benderangnya sifat-sifat itu kepada roh kita, seperti sudah kita jelaskan dahulu tadi. Jadi, kalau tahqiq pandangan kita dengan cara demikian, niscaya panalah sifat-sifat kita dan makhluk sekaliannya ke dalam sifat Allah. Maka dapatlah kita rasakan bahwa tidak mendengar kita, tidak melihat kita, tidak berkata-kata kita, tidak tahu kita, melainkan dengan pendengaran Allah, dengan penglihatan Allah, dengan kalam Allah, dengan tahunya Allah. Dan tidak hidup kita itu, melainkan hayatul zat, hayatul lazat, hingga yang lainnya daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Demikianlah penjelasan hamba. Baiklah kita teruskan kepada mengesahkan Allah Ta'ala pada zat, agar supaya para penuntut menjadi maklum adanya. Tauhidul zat, mengesahkan Allah Ta'ala pada zat. Mengesahkan Allah Ta'ala pada zat adalah jalan yang terakhir dari perjalanan seorang salik. Di sinilah titik terakhir bagi arif billah untuk menuju Allah, dan di sini penghentian perjalanan kaum sufi dan para wali-wali. Dan di sinilah batasnya mi'rajnya orang-orang mukmin sejati. Apabila sudah mencapai kepada makam tauhidul zat, maka diperolehnya kelezatan dan kenikmatan yang tiada taranya. Hanya dengan itulah yang dapat memuaskan dahaga jiwanya, menenangkan kalbunya, nikmat-nikmat yang tak dapat diperoleh orang lainnya. Inilah puncak rasa bernikmat ridhonya, puncak kebahagiaan yang kekal dan abadi sepanjang masa. Bermula kaifat atau cara mengesahkan Allah Ta'ala pada zatnya, yaitu engkau pandang dengan mata hatimu dan curahkan seluruh perhatian itu semata-mata kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Karena sudah nyata kepada kita bahwa tiada yang mewujud dalam alam ini kecuali Allah, dan tiada mewujud dalam wujud ini hanya Allah. Tidak dalam jubah melainkan Allah, dan tidak ada di dalam yang ada ini kecuali Dia. Karena sudah jelas bagi arif billah bahwa al-haq pada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau al-haq pada Nabi, demikian ada pada kita. Demikian hamba tambahkan supaya Anda menjadi paham dan supaya dapat melaksanakan tugas masing-masing. Firman Allah Ta'ala, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Artinya itu, rahasiaku, insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Dan lagi firman Allah, al-insanu sirri wa ana sirri wa sifatin wa sifatun li ghairi. Artinya insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, dan sifatku itu tidak lain daripada aku jua. Jadi jelas kepada kita bahwa memang la mawjuda bihaqqin illallah. Artinya tiada yang mewujud di dalam alam ini melainkan Allah. Pandangan yang demikian adalah dengan alasan-alasan. Satu, semua zat makhluk itu nampak dilihat dengan mata, itu bukan hakiki, dan itu hanya wujud ayali dan wahmi jua, yaitu sangka-sangka saja dengan tidak beralasan, karena wujudnya berada antara dua adam, sedangkan wujud yang berada antara dua itu hukumnya adam, yaitu wujud hayal. Dua, sedang wujud adam itu tiada mewujud pada hakikatnya, hanya ialah mewujud kepada Allah Ta'ala yang hakiki dan fana di bawah wujudnya. Wujud yang lain daripada wujud Allah semuanya qaim, artinya berhajat kepada Allah Ta'ala. Jadi jelasnya begini, dia tidak akan wujud kalau tidak diwujudkan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang biasanya disebut dengan major kepada atau kenyataan wujud Allah Ta'ala. Tiga,
adanya nyata, dan semua wujud alam ini adalah yang dimaksudkan hanya sekadar dalil titian untuk memandang kepada zat Allah Ta'ala. 4. Jadi, pada pelajaran yang lalu itu sudah kita jelaskan bahwa sifat-sifat yang ada pada makhluk itu nyata sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau demikian jelas dan nyata bahwa zat makhluk ini berarti juga sesungguhnya nyata sifat dan af'al tidak lepas dari zat. 5. Wujud semesta alam ini tak ubahnya laksana debu yang terbang atau diterbangkan oleh angin di angkasa. Pada penglihatan mata ada, tapi kalau dicari tak ada. Kalau sekiranya ada wujud alam ini pada hakikatnya, maka pasti pula ada sifat-sifat atau af'al yang memberi bekas itu. Sedangkan semua itu sifat dan af'al yang memberi bekas tidaklah ada selain daripada sifat dan af'al Allah Ta'ala semata-mata. 6. Syekh Siddiq Ibnu Umar kan berkata, semua wujud lain daripada Allah Ta'ala, laksana wujud sesuatu yang kita lihat dalam mimpi. Tidak ada baginya hakikat apabila kita terbangun dari tidur, maka hilanglah semua itu. Begitulah hendaknya pandangan kita terhadap wujud alam ini, sesuai dengan hadis yang berbunyi, Falanna sunia apa jama'atu intabahwa. Artinya manusia adalah tidur apabila mereka mati, barulah mereka bangun atau jaga. Baiklah hamba uraikan sedikit tentang hadis yang baru kita baca tadi, supaya kita paham. Manusia semuanya itu tidur, apabila bangun barulah mereka jaga. Maksud hadis ini itu adalah orang yang hidup dengan hawa nafsunya sendiri bagaikan orang yang tidur, walaupun ia dalam keadaan bangun. Mereka berbangga dengan nafsunya sendiri dan dengan akunya. Tetapi orang yang telah sampai kepada rahasia yang satu itu, itulah orang yang bangun dari tidurnya. Jadi siapapun yang masih tidur, maka mereka itu tetap betah pada nafsunya sendiri, yaitu yang belum mengembalikan hak Allah Ta'ala. Mereka itu tetap dalam hak Adam. Demikianlah sepintas kilas hamba uraikan, dan yang dimaksud mati di sini ialah mati maknawi atau mati makna saja. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, antal mautu qablal mautu. Artinya matikan dirimu sebelum engkau mati. Jadi di sini ada mati nafsu saja. Maka daripada itu, untuk mematikan nafsu itu, jalannya ialah melepaskan diri dari belenggu penjajahan hawa nafsu angkara murka. Jalannya ialah mengikuti jalan supia yang mereka itu telah berada di puncak. Demikian seperti apa-apa yang hamba uraikan menurut yang terdahulu itu. Untuk lebih mantapnya lagi, baiklah hamba bawa Anda ke dalam laut marifat yang penuh dengan ombak dan badai, sehingga Anda bisa mabuk karenanya. Mabuk di sini artinya karam, lenyap, hancur dan lebur ke dalam hakikat hidup yang sebenarnya, yaitu lebur ke dalam hidup yang sejati, telah esa dengan seisi alam yang bersatu dengan seluruh perkemanusiaan. Demikianlah contoh bagi orang yang hendak mengenal diri. Sekarang baiklah kita berkisar pula kepada membicarakan tentang makam fana atau makam binasa. Bersambung ke makam fana.